Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 kelas E akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah basis data yang diampu oleh dosen Pak Vega dan juga Pak Rianto. Di sini sebelum kita memulai, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu dari anggota kelompok 2 kelas E, yaitu ada yang pertama Friza Trimaulana, kedua Muhammad Galuh Ferry Rakian atau saya, ketiga Diva Hamdan Nur Hadian, keempat Najwa Syauhana Ajil Sofwan, dan yang terakhir kelima Nazwa Aulia Salsabila. Di sini kami mengambil judul yaitu yang bertemakan Automated System for Patient Medical Records atau sistem otomatis untuk rekap medis pasien. Untuk selanjutnya bagian pendahuluan akan saya serahkan ke rekan saya. Silakan boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan membacakan bab pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komputer telah membawa dampak positif yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan, contohnya seperti rumah sakit. Rumah sakit yaitu fasilitas pelayanan kesehatan yang memanfaatkan berbagai tim personel terlatih dan berpendidikan dalam menangani dan mengatasi masalah medis untuk memulihkan dan menjaga kesehatan dengan baik. Salah satu teknologi informasi yang mendukung pengelolaan pelayanan kesehatan adalah aplikasi rekam medis. Rekam medis adalah dokumen yang berisi catatan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan layanan lainnya yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis dimiliki oleh rumah sakit dan harus dipelihara karena memiliki manfaat bagi pasien, dokter, serta rumah sakit itu sendiri karena rekam medis bisa digunakan sebagai acuan pasien terutama pada saat pasien menjalani pengobatan berikutnya. Permasalahan yang terjadi dalam perekapan data pasien yaitu pada saat pengolahan rekam medis yang masih menggunakan pencatatan manual yang dilakukan dengan menulis tangan di atas kertas, di mana pada saat pendaftaran pasien baru dan pasien lama, petugas harus mencatat data pasien yang berobat setiap hari ke dalam buku besar dan mencari data pasien untuk dicocokkan dengan kartu pasien satu persatu dari dokumen yang tersimpan di rak. Dan dokter harus mencatat data diagnosis dan resep obat pasien pada kartu rekam medis yang masih berupa arsip kertas. Sehingga hal tersebut dapat menghambat pada saat pengelolaan data seperti menghambat komunikasi antar pemberi pelayanan kesehatan karena dokumen pasien seringkali bercampur dengan berkas lain sehingga kemungkinan dapat terjadi duplikasi nomor pasien rekam medis. Dokumen kertas juga menimbulkan kesulitan bagi petugas karena mudah robek, terbakar, dan rentan terhadap air. Selain itu, proses administrasi manual dapat menyebabkan keterlambatan dan pemberian pelayanan kesehatan medis. Sehingga kita di sini akan membuat aplikasi berbasis data atau database yang akan digunakan untuk mempermudah proses pelayanan dan pengolahan data. Penulis menggunakan aplikasi PHP dan database MySQL saat membuat sistem informasi retensi rekam medis rawat jalan. Ini memungkinkan penyimpanan data yang lebih aman dan pencarian data yang lebih mudah serta membuat mendapatkan laporan rumah sakit yang diperlukan menjadi lebih mudah. Penelitian dan pengembangan yang dibuat oleh kita ini mempunyai keunggulan dari penelitian terdahulu, yaitu terletak pada website yang bisa secara otomatis dengan hanya memasukkan saja langsung memunculkan data pasien tersebut dan menyimpannya ke email. Mungkin untuk pendahuluan seperti itu, dilanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan saya Najwa. Untuk selanjutnya yaitu ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya Diva Hamdan. Boleh, silakan. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur. Dengan model review yang dipilih adalah narrative review. Metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari beberapa jurnal nasional, artikel, dan penelitian terdahulu yang telah dianalisis oleh penulis terkait masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan
metode deskriptif analisis dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, menyusun, dan menganalisis berbagai data yang ditemukan. Studi literatur bertujuan untuk mendalami konsep yang berhubungan dengan metode penelitian berbagai pendukung penelitian ini. Yang kedua, tahapan penelitian. Tahapan penelitian yang pertama ada analisis kebutuhan aplikasi. Yang kedua, analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, kamus data. Yang keempat, ERD atau Entity Relation Diagram. Yang kelima ada class diagram. Yang keenam ada implementasi query SQL. Yang ketujuh ada rancangan antarmuka. Sekian. Terima kasih Diva Hamdan Nurhadian. Untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan aplikasi. Boleh saya serahkan kepada Nazwa Aulia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di hasil dan pembahasan ini, yang pertama itu ada analisis kebutuhan aplikasi. Analisis kebutuhan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan kebutuhan proses pelayanan instansi yang dilakukan oleh pengguna sistem, pengguna pada sistem yang dibuat yaitu admin staff, pasien, dan dokter. Berikut ini adalah analisis proses pelayanan instansi yang dapat dilakukan oleh setiap pengguna. Nah, yang pertama ini ada admin staff. Admin staff ini yang pertama bertanggung jawab untuk mengelola data pasien dan dokter. Yang kedua, dapat mengelola data secara otomatis dengan hanya menggunakan email. Terus yang ketiga, dapat melihat laporan pendataan pasien. Dan yang terakhir ini mengelola transaksi pembayaran. Untuk yang kedua yaitu pasien, di mana pasien ini yang pertama bisa mengatur jadwal kunjungan dengan dokter, kedua melakukan pembayaran administrasi, ketiga menerima resep obat yang diberikan dokter, yang keempat memberikan rekam medis kepada dokter, dan yang terakhir dapat mengetahui hasil dari tes laboratorium. Terus yang ketiga itu ada dokter. Dokter ini yang pertama bisa memberikan resep obat kepada pasien, yang kedua memberikan informasi terkait hasil diagnosa penyakit dari tes laboratorium pasien, yang ketiga dapat mengetahui rekam medis pasien, dan yang terakhir dapat mengatur jadwal dengan pasien. Untuk selanjutnya di sini ada kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang kelompok kami gunakan dalam pengembangan aplikasi rekam medis otomatis ini dibutuhkan alat dan teknologi pendukung untuk mengembangkan aplikasi tersebut, di mana alat dan teknologi pendukung untuk mengembangkan aplikasi rekam medis secara otomatis ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Sebagai berikut, yang pertama ada perangkat keras, di mana di sini kelompok kami menggunakan laptop Lenovo IdeaPad 330 versi Intel Core i7 Gen 8 Windows 10. Yang kedua ada laptop HP ProBook 440G3 Windows 10, dan yang ketiga laptop Asus VivoBook 14 or 15 Intel Core i3 Gen 10 Windows 11. Dan yang kedua di sini kami juga menggunakan perangkat lunak, diantaranya ada Visual Studio Code, yang kedua SMPP Control Panel PHP 8 untuk menjalankan Apache, MariaDB, dan PHP pada localhost tanpa harus menggunakan koneksi internet. Yang ketiga, browser Google Chrome untuk menjalankan sistem dan memasukkan database di dalam localhost atau PHP MyAdmin. Terus yang terakhir yaitu menggunakan Whimsical untuk merancang model ERD. Mungkin cukup sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk rekan saya Nazwa Aulia. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kamus data, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Singkatnya itu kamus data itu ya daftar data atau atribut yang terorganisir pada suatu entitas. Nah, untuk kamus datanya bisa dilihat di bawah ya, ini ada tabel 1, tabel 2. Mungkin untuk menghemat waktu saya hanya akan menjelaskan ya segambaran sedikit terkait beberapa dari tabel ini. Yang pertama yaitu tabel 1, ada kamus data pasien. Nama tabelnya ini sendiri pasien, primary key-nya atau kunci utamanya yaitu ID pasien,
Nah, untuk di bawahnya ini ada nama atribut, tipe data, size atau ukuran, dan juga deskripsi dari atribut tersebut. Untuk yang pertama ada ID pasien, tipe datanya yaitu integer atau hanya angka saja, size-nya itu 11. Dari deskripsinya ini identitas unik pasien gitu. Jadi ini ID pasiennya unik dan juga ini primary key dari pasien, dari tabel pasiennya. Untuk yang kedua ada nama, tipe datanya yaitu varchar atau karakter, size-nya itu 50, nama ya untuk deskripsinya nama pasien. Yang ketiga tanggal lahir, tipe datanya date time, size-nya 20, deskripsi atributnya tanggal lahir pasien. Untuk yang keempat jenis kelamin, tipe datanya juga varchar, size 10, jenis kelamin pasien. Untuk yang kelima alamat sama seperti sebelumnya, varchar, size 50, dan ini alamat tinggal pasien. Untuk yang terakhir ada NIK atau nomor identitas dari pasien tersebut, sama integer karena angka ya, angka jadi integer, size-nya 20, dan ini NIK pasien. Mungkin cukup sekian, akan saya serahkan selanjutnya yaitu entity relationship diagram atau relasi antar tabel oleh rekan saya Friza Trimaulana. Silakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan ada tiga ya tentang pembahasan yang dilakukan ini, yaitu IRD, kelas diagram, dan implementasi SQL. Pertama, kita akan membahas tentang IRD, yang secara singkat yaitu tabel yang telah pada kamus akan dihubungkan berdasarkan kebutuhan proses bisnis yang telah dijelaskan pada analisis kebutuhan untuk memudahkan proses perancangan basis data pada penelitian yang dibuat oleh RD aplikasi rekam medis. Yaitu awalnya terdapat 8 tabel yang saling terhubung dengan tabel yang lainnya yang memiliki dua tabel utama, yaitu pasien dan dokter. Pasien menyambung kepada rekam medis, jadwal pasien, lab laboratorium, dan pembayaran. Sedangkan dokter menyambung kepada jadwal kunjungan, resep obat, rekam medis, lab laboratorium, dan pembayaran. Untuk implementasi SQL-nya, di sini kita membuat 8 tabel untuk aplikasi ini. Yang pertama, jadwal kunjungan sebagai ID jadwal sebagai integer, ID pasien sebagai foreign key, dan ID dokter sebagai foreign key. Selanjutnya, kita akan ke pasien, yaitu ID pasien sebagai integer. Selanjutnya, pembayaran. ID pembayaran sebagai integer dan ID pasien sebagai foreign key. Selanjutnya, rekam medis. ID rekam medis yaitu sebagai integer primary key dan ID pasien sebagai foreign key, lalu ID dokter sebagai foreign key. Selanjutnya resep obat. ID resep obat sebagai primary key, ID pasien sebagai foreign key dan ID dokter sebagai foreign key. Selanjutnya tes laboratorium, ID tes sebagai primary key, ID pasien sebagai foreign key dan ID dokter sebagai foreign key. Selanjutnya admin staff. Admin staff ini tidak menyambung atau tidak memiliki relasi dengan tabel-tabel yang lain. Ini itu sebagai identitas dari anggota yang membuat aplikasi ini. Selanjutnya deskripsi dokter atau dokter, yaitu ID dokter sebagai primary key-nya. Selanjutnya untuk internal users itu adalah tabel untuk menyimpan username dan password untuk masuk ke login menu aplikasinya. Selanjutnya akan saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih Friza Trimaulana sudah menjelaskan IRD dan juga implementasi SQL-nya. Yang terakhir dalam bagian hasil dan pembahasan yaitu rancangan antarmuka akan dijelaskan oleh saya sendiri juga. Pertama-tama dalam subbab rancangan antarmuka ini yaitu setelah dalam sebelumnya kan sudah diimplementasikan dalam basis data MySQL. Nah, untuk yang ke ini
kita menghubungkan MySQL tersebut dengan PHP, jadi dapat dikerjakan di Visual Studio Code gitu. Nah, untuk yang gambar 15 ini adalah desain pertama ya, desain antarmuka login pengguna atau login staff internal. Kita merancang semua antarmuka ini menggunakan PHP, JavaScript, dan juga CSS untuk mendesain beberapa segmen dari antarmuka. Nah, ini juga gambar 16 bisa. Desain antarmuka halaman utamanya bisa dilihat. Yang pertama ada edit tabel pasien, edit tabel dokter, edit tabel staff, tabel rekam medis, tabel tes lab, jadwal kunjungan, tabel pembayaran, tabel resep obat, dan juga logout. Nah, untuk di bawah bisa dilihat ya, ini gambar dari antarmukanya gitu. Nah, ini untuk yang ke-17 ada data pasien. Di sini bisa nambahkan data pasien, bisa ke home atau ke halaman utama gitu. Di dalam sini juga ada bisa mengedit data tersebut, menghapus data tersebut gitu. Ada juga untuk yang data dokter, ini desainnya kurang lebih semua dari editan tabelnya gitu sama ya. Jadi tidak berbeda. Nah, ini data staff sama seperti sebelumnya, data rekam medis, ada tanggal kunjungannya, ID dokter, ID pasien, ID rekam medis. Selanjutnya juga ada data tes laboratorium, sama seperti sebelumnya juga. Data pembayaran, data jadwal kunjungan, data resep. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan dalam segmen atau subbab rancangan antarmuka ini gitu. Jadi ini semua akumulasi gitu dari desain antarmuka, itu akumulasi dari yang pertama MySQL, kedua ERD gitu, yang ketiga PHP, JavaScript, dan juga CSS. Jadi itu adalah gabungan gitu. Setelah digabungkan hasilnya ya seperti bisa dilihat ini hasilnya setelah digabungkan. Nah, untuk sebelum saya akhiri ya, sebelum ada juga kesimpulan. Kesimpulan ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, Diva Hamdan Nurhadian. Silakan, boleh. Baik, jadi kesimpulannya, perancangan basis data aplikasi Automated System for Patient Medical Record dengan melewati beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan aplikasi, analisis kebutuhan perangkat lunak, kamus data, perancangan ERD, perancangan kelas diagram, implementasi query SQL untuk membangun basis data, dan yang terakhir perancangan antarmuka, perancangan antarmuka. Tahapan-tahapan tersebut diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan data secara lebih baik dan memberikan layanan yang lebih optimal bagi pengguna. Penelitian ini harapannya dapat dikembangkan agar menjadi aplikasi yang utuh agar bisa digunakan oleh pengguna dan memberikan manfaat yang lebih besar serta memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Sekian. Baik, terima kasih Diva Hamdan Nurhadian. Selanjutnya juga bisa dilihat ya, ini ada daftar pustaka dari yang kelompok kami ambil referensinya gitu. Nah, bisa dilihat ada banyak ya referensinya gitu, daftar pustakanya. Jadi mungkin itu saja ya yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika teman-teman atau para penonton ada yang ingin ditanyakan, boleh saja ketikkan di kolom komentar YouTube gitu. Nanti anggota atau saya sendiri personal menjawab komentar Anda gitu. Mungkin ya cukup sekian kalau yang dapat kami presentasikan gitu. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan gitu. Terima kasih juga kepada rekan-rekan saya semuanya yang sudah menjelaskan ya bagian-bagiannya tersendiri. Saya ucapkan lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.